Om Sukawati Prasnahum. Om Sukawati Prasnahum. Amitofo. Halo sesi semua dimanapun berada, kembali bersama saya Vina dan telah bersama kita hadir Mahaguru Sukawati Prasna. Amitofo Mahaguru. Amitofo Sejevina. Ya, sesi saat ini kita akan berbincang-bincang dan membahas mengenai upacara yang akan dilaksanakan di Vihara Sukawati Prasna, yaitu upacara Api Homa, di mana upacara ini merupakan Api Homa pemberkahan 3 adinata, keharmonisan, jodoh baik dan rejeki, Buddha Amitabha, Kurukule Bhagawati, dan Jambala Merah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 pada jam 1 siang sampai selesai di Vihara Sukawati Prasna, di mana Api Homa ini masih merupakan edisi pengumpulan buah kebajikan Bodhisattva Sukawati Prasna Kuning amanat dari Buddha Amitabha. Nah, untuk lebih jelas, maka marilah kita mendengarkan penjelasan dari Mahaguru. Ya, Mahaguru, ini merupakan Api Homa pertama di tahun 2026 ini ya, Mahaguru. Betul sekali. Nah, ini Api Homa pemberkahan 3 adinata. Ya. Keharmonisan, jodoh baik, dan rezeki dari Buddha Amitabha, Kurukule Bhagawati, dan Jambala Merah. Ini tidak seperti biasanya nih Mahaguru. Mungkin Mahaguru berkenan menjelaskan kepada kita semua nih, udah excited nih Mahaguru. Iya. 3 sekaligus. Silakan Mahaguru. Baik, terima kasih Sejevina. Kepada semua sesuci umat sedharma yang mengikuti penjelasan mengenai adinata maupun tema dari upacara Api Homa yang akan diadakan di Wihara Sukawati Prasna pada tanggal 18 Januari 2026. Semoga penjelasan kami senantiasa bisa memberikan banyak pengetahuan dan juga semakin memperkuat diri kita di dalam belajar Dharma dan melatih diri. Amitofo. Amitofo. Ya, baik Sejevina. Ini merupakan salah satu upacara Api Homa yang sangat berbeda, ya, yang akan diadakan, dan pemberkahan 3 adinata. Ya, jadi kita mendapatkan berkah dari 1 adinata aja di dalam upacara Api Homa itu sudah sangat besar. Terlebih jika pemberkahannya ini adalah dari 3 adinata sekaligus, ya. Jadi ini pemberkahan 3 adinata merupakan pemberkahan yang diberikan oleh para Buddha, bisa Bodhisattva atau Dakini, Dharmapala ataupun Dewa, ya, yang mereka memiliki satu kesatuan di dalam memberkahi karman kerukunan, ya, kerukunan dan juga keharmonisan. Dan tema pada Api Homa ini yaitu keharmonisan, jodoh baik, dan juga rezeki. Ya, jadi masing-masing dari Buddha Amitabha memberkahi keharmonisan, kemudian dari Kurukule Bhagawati memberkahi jodoh baik, dan dari Jambala Merah itu memberkahinya rezeki. Ya, jadi kita mulai dari satu-satu adinata, ya. Mungkin kita sudah mengenal dengan sangat familiar siapa itu Buddha Amitabha. Ya, mungkin cerita masa lampau beliau dari kita yang sering belajar Dharma, khususnya yang mereka memiliki tujuan untuk mencapai tanah suci Sukawati kelak, ya. Jadi Buddha Amitabha ini merupakan Buddha yang menciptakan alam Sukawati, yaitu ada alam suci beliau. Jadi di saat sebelum beliau mencapai pencerahan sempurna menjadi Buddha, jadi Buddha Amitabha ini adalah merupakan seorang raja, ya, yang kemudian meninggalkan kehidupan duniawinya menjadi biksu yang bernama Biksu Dharmakara. Dan saat itu dalam kehidupan beliau ada Buddha yang mengajarkan Dharma dan beliau berguru kepada Buddha tersebut, yaitu Buddha Lokeswara Raja. Dan Buddha Amitabha memiliki tekad yang sangat kuat sekali untuk bisa menciptakan alam kebahagiaan, ya, yang tanpa batas gitu. Dan akhirnya beliau membuat 48 ikrar untuk bisa mewujudkan alam sucinya, dan beliau mengucapkan tekad dan juga ikrarnya di hadapan guru beliau, ya, Buddha Lokeswara Raja itu, ya, sehingga akhirnya alam Sukawati itu bisa terbentuk dan tercipta gitu berkat tekad beliau sangat kuat, kemudian pelatihan diri yang sangat keras, ya. Dan beliau juga telah mengumpulkan parami ataupun kebajikan-kebajikan dia dari kehidupan-kehidupan
sebelumnya beliau pun juga sudah beberapa kali bertumbuh lahir menjadi manusia, dan kebanyakan beliau terlahir ke keluarga yang kaya dan mulia, tapi beliau banyak melakukan kebajikan dalam posisi beliau tersebut gitu. Nah, Buddha Amitabha tentunya kita lihat dari wujudnya, beliau mengenakan jubah sangha, duduk di teratai, kemudian tangan kebanyakan ada yang membentuk mudra meditasi ya, dan menopang patra, tapi ada juga dalam wujud yang ada di Rupang ini adalah menopang teratai gitu, dan juga membentuk mudra warada. Warada itu adalah memberkahi. Jadi warada memberkahi, ini abaya memberkati. Memberkati pancaran cahaya kan. Tapi kalau warada itu memberikan berkah kepada insan ataupun makhluk hidup gitu. Jadi sekarang ini judulnya adalah pemberkahan. Kemudian adinata yang kedua adalah Kurukule Bhagawati. Jadi Kurukule Bhagawati ini merupakan manifestasi dari kebijaksanaan dari Buddha Amitabha sendiri, dan juga aktivitas ulas asih dari Dakini Tara Merah. Ya, jadi penggabungan dari manifestasi kebijaksanaan dan juga aktivitas ulas asih. Terbentuklah Kurukule Bhagawati. Jadi Kurukule Bhagawati ini memiliki tubuh berwarna merah. Ya, beliau memiliki 4 lengan. Sebuah lengannya memegang Dharma Yudam ataupun benda pusaka. Ini benda pusakanya terbuat dari bunga utpala merah. Ya, yang kedua tangannya yang bagian atas itu memegang busur dan panah yang sudah ditarik. Ya, kemudian memegang tali wajra tangan kirinya, dan tangan kanannya memegang kait wajra. Semua terbuat dari bunga utpala merah. Jadi istilahnya beliau memberikan penaklukan kepada insan ataupun makhluk hidup itu dengan cinta kasihnya. Ya, bukan penaklukan dengan kemarahan ya, tapi dengan cinta kasihnya. Dan kemudian beliau juga mengenakan ya perhiasan dan juga kalung dari kepala tengkorak kering. Kemudian juga beliau memiliki 3 mata, terus juga berdiri dengan satu kaki kirinya, kaki kanannya ditekuk ke atas dengan telapaknya menghadap ke depan. Ini sebenarnya tandanya juga memberkati. Oh, sama ya Maha Guru? Iya, ini memberkati gitu. Bisa juga memberkati karena dia menghadap ke sana, ya bisa juga dia memberkahi juga gitu. Dan beliau berdiri di atas manusia yang untuk menaklukkan ego dan juga keakuan dari manusia itu sendiri. Dan Kurukule Bhagawati, beliau ini memberkahi cinta kasih dan juga daya pikat ataupun pesona ya, untuk bisa menarik ya kebaikan ya kepada insan, supaya insan tersebut bisa mencapai yang namanya pencerahan. Seperti itu. Dan yang ketiga, adinata ketiga adalah Jambala Merah. Ya, Jambala Merah ini adalah dikenal sebagai Dewa Ganapati. Ya, Ganapati itu adalah anak dari Maheswara Dewa Raja, ataupun yang kita kenal sebagai Mahadewa Siwa bersama saktinya ya. Nah ini Jambala Merah memiliki wujud ya, duduk di atas teratai, tubuhnya berwarna merah, kemudian memiliki 4 lengan, masing-masing Dharma Yudam itu memegang tali wajra, kemudian kapak wajra, keong, dan belati wajra. Ya, kemudian di samping kakinya itu ada nakula ataupun tikus harta. Cerpelai ya Maha Guru? Cerpelai, dikenal dengan nakula, tikus harta, cerpelai gitu ya. Yang biasanya berkah rezeki itu bisa keluar dari mulut cerpelai itu ya, tikus harta itu gitu, untuk bisa memberkahi insan dengan rezeki ya, rezeki secara spiritual maupun secara materi. Seperti itu. Jadi Jambala Merah itu memiliki wajah gajah. Wajah gajah. Iya, seperti itu. Dan itu juga dia punya belalainya itu juga bisa untuk mengait ya
sesuatu hal yang mungkin diharapkan oleh insan, harapan-harapan baik untuk kebaikan dan juga keberhasilan dari insan tersebut di dalam memohon berkah rezeki maupun kemakmuran. Oh, ini lengkap sekali ya Maha Guru, karena tiga kata gitu betul ya. sekali. Ada keharmonisannya, jodoh baik, dan rezeki itu yang dibutuhkan gitu tiga rangkaian ini ya Maha Guru. Iya. Berarti sangat beruntung kali ini. Mungkin dimulai dari bulan Januari ini ya Maha Guru. Iya, selama 1 tahun ke depan. Oh, Jadi semua upacara api homa selama 1 tahun itu sudah dirancang sampai 1 tahun gitu. Jadi 1 tahun ini di tahun 2026 ini upacara api homanya semua 3 pemberkahan dari 3 adinata. langsung lengkap semua itu ya Maha Guru. Betul. Biasanya masih satu karman. Satu karma. Satu berkah permohonan kepada insan. Oke. Seperti itu. Kemudian mungkin untuk donatur nih Maha Guru. Donatur pertama akan mendapatkan seperti biasa buah kebajikan. Ya, Ini masih secara edisi pengumpulan buah kebajikan dari Bodhisattva Sukawati Prasna Kuning, amanat dari Buddha Amitabha. Nah, kemudian ini nih Maha Guru yang mau saya tanyakan. Ini apa nih? Dupa? Ini wadah dupa teratai merah. Hmm. Ya, jadi wadah dupa teratai merah ini biasanya digunakan untuk dupa yang berbentuk kerucut. Iya, ya. Atau dupa yang biasanya satuan, bukan dupa yang berdiri gitu ya. Dan itu akan lebih bagus kalau misalkan dupa yang digunakan itu adalah dupa yang terbuat dari pure kayu cendana. Ya, pure kayu cendana gitu ya. Jadi supaya dia punya energi ataupun aura dari asap dupa itu bisa memurnikan, kemudian juga bisa netralisir energi negatif, dan juga dia bisa menambah energi bagi kita gitu, gitu supaya kita bisa lebih masuk ke dalam ketenangan, keheningan, dan juga kita bisa masuk ke dalam kayak meditasi mendalam ya, jadi bisa untuk memurnikan ruangan altar maupun ruangan yang ada di tempat kita. Untuk penyalaan dupanya itu untuk setiap sadana atau sadana khusus aja nih Maha Guru? Bisa setiap sadana ataupun juga bisa di saat khusus, misalkan kita membutuhkan satu energi positif lah ya, gitu dari Buddha Amitabha, Guru Kule ataupun dari Jambla Merah, itu kita bisa menyalakan dengan dupa tersebut. Oh iya. Gitu. Oke. Kemudian ada hal khusus lainnya ya Maha Guru? Ya, ini wadah dupanya ini ada aksara. Ini adalah aksara Vo. Buddha. Gitu. Jadi mewakili Buddha. Ya, kemudian bentuknya juga teratai kuncup. Oh, bentuk ininya ya? Iya, ini teratai kuncup namanya. Ya, jadi teratai kuncup berwarna merah. Jadi itu melambangkan dari Buddha Amitabha itu sendiri juga. Terus juga teratai kuncup juga melambangkan pencerahan, ya. Kemudian juga bodi ataupun benih Buddha. Ya, yang ada dalam diri kita. Biasanya benih Buddha dalam diri kita tuh awalnya berbentuk kuncup. Gitu. Jadi dari kuncup kemudian kita berlatih ya, kemudian dia akan mekar dengan sempurna. Seperti itu. Kuncup mekar sampai sempurna luber ya Mas? Iya, biasanya 3 tahap ya. Dari kuncup, setengah mekar, kemudian mekar dengan sempurna. Seperti itu. Sebenarnya kayak latihan kita di dalam mencapai pencerahan ataupun latihan-latihan bawana kita di dalam Buddha Dharma itu cuma 3 tahap itu. Gitu. Cuman dari 3 tahap itu mungkin proses dari tiap tahap ya ada lah mungkin bagian-bagiannya yang harus kita lewati gitu. Tapi sebenarnya cuma 3 tahap aja, tidak banyak. Cuma untuk mencapai sampai mekar sempurna itu prosesnya ya dijalankan. Biasanya di saat bodi kita itu sudah mekar dengan sempurna, itu biasanya dia nggak akan tertutup lagi. Misalkan kalau kita kuncup, dia akan kuncup, kemudian dia akan mekar setengah mekar. Dia akan setengah mekar juga, dia nggak akan menguncup lagi. Ya, ataupun juga kalau udah mekar, udah sempet mencapai pencapaian mekar dengan sempurna, ya bodi kita, dia akan seperti ini. Cuman yang menyebabkan kadang kita
hilang sinyal ataupun kita merasa oh kayaknya saya sendirian kok kayaknya nggak diberkahi kok kayaknya saya hidup saya agak susah, itu biasanya teratai kita ini itu tertutupi oleh debu-debu halus gitu dari emosi-emosi negatif kita, dari bagaimana kita menghadapi segala sesuatu yang ada gitu. Itu yang menyebabkan. Tapi sebenarnya teratai kalau sudah mekar, ya dia mekar aja, tidak seperti mekar, maksudnya teratai batin ya, Iya. bukan teratai yang Tumbuhan. ya. Iya. Jadi itu kalau tumbuhan kan dia mekar, kalau misalkan mulai gelap dia akan menutup lagi dan akan Oh, ini nggak lagi. gitu ya Mak Guru? Enggak. Kalau teratai batin dia akan mekar terus, tapi biasanya akan keruh karena debu-debu batin. Nah, itu yang harus dibersihkan. Iya, bersihin debu aja. Ini tetap mekar gitu ya Mak Betul. Guru. Oke. Kemarin juga ada yang bertanya, kayaknya teratainya mulai kuncup. Wah, Enggak sama sekali itu. menjawab pertanyaan juga itu ya Mak Guru. Nah, kemudian selain kedua hal ini, buah kebajikan dan dupa ini, wadah dupa, ada satu lagi ya Mak Guru, yaitu pelita, pemasangan pelita khusus. Oh iya. Nah, Pemasangan pelita khusus. Pasangan pelita khusus dari 3 adinata ini. Iya. Nah, itu bisa dijelaskan gitu Mak Guru, itu seperti apa tuh? Iya, jadi pemasangan pelita khusus itu adalah untuk penerangan ya, penerangan bagi jalan hidup kita dan juga penerangan bagi pemberkahan juga yang diberikan oleh 3 adinata ini gitu. Jadi pelita khusus itu nanti akan ada tiap adinata. Jadi pemasangan pelita, satu pelita itu dengan satu adinata gitu. Nah, mereka bagi yang ingin memasangnya, mereka boleh memasang satu adinata, boleh 2, boleh 3. Ya, itu bebas gitu. Jadi ini mereka boleh menentukan sendiri gitu. Iya. Jadi masing-masing satu adinata, satu pelita gitu ya Mak Guru ya? Iya, satu adinata, satu pelita, dan itu akan diletakkan di altar mandala upacara api homa nanti. Oh, oke. Berarti itu juga merupakan nanti yang selanjutnya, api homa berikutnya juga ada pemasangan pelita khusus ini. Betul, selama 1 tahun akan ada pemasangan pelita khusus 3 adinata ini. Wah, banyak hal baru yang sangat menakjubkan ya Mak Guru. Ya, Jadi kita menjapa mantranya juga akan 3 mantra. Itu jadi bagaimana tuh Mak Guru? Digabung menjadi satu. Misalkan kayak mantranya Buddha Amitabha, mantra hatinya Om Amitewasye, Om Amitewasye, kemudian Kurukule Om Kulukule Joli Soha, kemudian baru Jambala Merah Om Ganapatiye Soha. Berarti langsung Om Amitewasye, Om Kulukule Joli Soha, Om Ganapatiye Soha. Balik lagi ke Om Amitewasye. Nah, seperti itu. Akan lebih sedikit panjang. Ya, Tapi penjapaan sutra kita selama 1 tahun itu hanya sutra hati ataupun sutra sincing. Oh, sutra sincing nih Mak Guru. Iya. Walaupun ada adinatanya ini Buddha Amitabha gitu. Iya. Oh, gitu. Sutra sincing itu untuk semua adinata. Oh, karena ini penggabungan, jadi ambilnya itu ya Mak Guru ya. Iya, instruksinya demikian. Instruksinya, amanatnya ya Mak Guru. Oke, baik sekali. Nah, mungkin saya akan membacakan manfaat apa saja dari upacara api homa ini, yaitu memberkahi keharmonisan dan kerukunan, membuka peluang jodoh dan relasi yang baik, membuka pintu rejeki dan kemakmuran, menciptakan kebahagiaan batin, memperoleh nama besar dan posisi tinggi, menangkal musuh dan orang jahat, menyembuhkan penyakit dan memperpanjang usia, mendatangkan kemakmuran, dan kelak terakhir ke Sukawati Loka. Nah, Sesung Suci yang ingin menyambung jodoh pada upacara ini bisa mendaftarkan diri untuk menjadi donatur pertama, yaitu donatur utama api homa 3 adinata. Yang kedua adalah donatur wadah dupa teratai merah pemberkahan 3 adinata. Yang ketiga pelita khusus 3 adinata, dan yang keempat adalah donatur sukarela. Untuk informasi dan pendaftaran nanti dapat menghubungi Sece Yang Manin ya. Mungkin sampai di sini penjelasan yang diberikan dari Maha Guru mengenai upacara api homa yang nanti akan dilaksanakan di bulan Januari ini. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan Sesung Sece dapat berpartisipasi dalam upacara api homa ini. Mungkin itu saja.
Kami ucapkan terima kasih. Om Sukawati Prasna Hum. Om Sukawati Prasna Hum. Amin Amin Tofo. Tofo.